Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rosrema Kayunisa, NPM 176 dari tutor 8 Grup B. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari abdominal wall. Untuk yang akan saya jelaskan sendiri, yang pertama ada anterolateral abdominal wall, kemudian juga inguinal region, dan nanti ada peritoneum. Nah, yang pertama anterolateral abdominal wall. Anterolateral abdominal wall ini memiliki batas yang kurang jelas, tetapi memiliki batas superior di level thoracic cage di ribs 7-10, yaitu dan juga sigmoid process, sedangkan batas inferiornya itu berada pada pelvis. Abdominal wall ini sendiri dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu oleh transumbilical plane menjadi right upper quadrant, left upper quadrant, left lower quadrant, dan left lower quadrant, right lower quadrant dan left lower quadrant. Sedangkan bisa juga dibagi menjadi 9 region, yaitu right hypochondriac, epigastric, left hypochondriac, kemudian right lumbar, umbilical dan left lumbar, kemudian right inguinal, pelvic dan left iliac. Berikutnya, untuk lapisannya sendiri terdiri dari yang paling luar hingga yang paling dalam, yaitu dari skin atau kulit, kemudian lapisan subcutaneous yang terdiri dari Camper's fascia dan Scarpa's fascia, kemudian muscle dan investing fascia, kemudian extraperitoneal fat dan juga parietal peritoneum. Nah, selanjutnya untuk otot-otot dari anterolateral abdominal wall ini sendiri memiliki karakteristik, yaitu terdapat aponeurosis dan juga dekusasi dari fiber-fibernya. Ototnya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu flat muscle dan vertical muscle. Yang pertama untuk flat muscle sendiri terdiri dari external oblique, yaitu yang paling luar, di mana ini berjalan secara anteromedial. Kemudian akan terjadi aponeurosis di mid clavicular line, dan di sana ia akan berdekusasi di linea alba. Untuk berikutnya adalah internal oblique sendiri, di mana ia berjalannya itu secara supromedial, kemudian akan terjadi aponeurosis di mid clavicular line. Terakhir di lapisan yang paling dalam, yaitu transversus abdominis, di mana ia ini di bawahnya internal oblique. Berikutnya ada vertical muscle. Nah, vertical muscle ini sendiri, dia ini terdiri dari rectus abdominis yang paling utama. Ia dilapisi oleh rectus sheaths yang terdiri dari aponeurosis flat muscle, dan juga memiliki karakteristik, yaitu terdapat tendinous intersection yang menyebabkan bagian dari otot-otot ini itu bulging atau menonjol, bisa dilihat yang biasanya dilihat sebagai six pack. Berikutnya ada piramidalis. Nah, ini tuh perannya tidak terlalu signifikan. Di sini gambarnya juga tidak ada karena bahkan dia ini absen atau tidak ada pada 20% orang. Nah, ya berikutnya inguinal region ini, pembahasan selanjutnya, di mana inguinal region dimulai dari anterior superior iliac spine atau ASIS sampai ke pubic tubercle. Di antara keduanya ini terdapat region yang disebut inguinal region, di mana inguinal region itu merupakan penebalan dari terdapat inguinal ligamen yang merupakan penebalan dari bagian inferolateral external oblique. Kemudian selain itu terdapat iliopubic tract yang merupakan penebalan pada inferior margin dari transversalis fascia. Nah, berikutnya ada inguinal canal, di mana inguinal canal ini terbentuk akibat adanya relokasi testis pada masa embryologi. Jalurnya sendiri terletak secara inferomedial di setengah bagian medial dari inguinal ligamen, dan inguinal canal ini sendiri dapat dibayangkan seperti terowongan yang memiliki atap, lantai, kemudian anterior dan posterior wall. Kemudian ini dibentuk oleh struktur-struktur di sekitarnya. Seperti terowongan, pintu masuknya sendiri ditandai dengan deep inguinal ring yang dimulai dari evaginasi transversalis fascia. Kemudian untuk isinya sendiri, inguinal canal ini berisi spermatic port pada pria, dan sedangkan pada wanita terdapat crowning ligament of uterus, serta juga terdapat saraf ilioinguinal dan cabang genital dari genitofemoral nerve. Untuk pintu keluarnya sendiri yaitu lewat superficial inguinal ring yang lokasinya berada supralateral dari pubic tubercle. Berikutnya peritoneum, di mana peritoneum merupakan 2 lapis mukosa yang akan membentuk lipatan-lipatan. Oke, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai lapisan-lapisannya, di mana lapisan peritoneum ini ada 2, yaitu visceral peritoneum yang menutupi dan juga melapisi organ, dan yang kedua ada parietal peritoneum, yaitu melapisi dinding, dan karena ini abdomen maka melapisi dinding abdomen. Nah, berikutnya untuk modifikasi dari peritoneum terdiri dari yang pertama adalah mesenteri atau mesenterium, merupakan double layer dari visceral peritoneum, di mana ia ini merupakan lanjutan visceral peritoneum yang membungkus organ. Selain mesenteri, ada juga yang berikutnya adalah omentum.
di mana omentum ini merupakan lanjutan visceral peritoneum yang melintasi lambung dan juga duodenum. Ada dua jenis, yaitu yang pertama greater omentum. Ini terdiri dari 4 lapis visceral peritoneum yang menggantung dari greater curvature dari lambung. Yang kedua ada lesser omentum, seperti namanya lesser, merupakan 2 lapis visceral peritoneum yang menghubungkan lesser curvature dari lambung dan duodenum dengan visceral surface dari liver yang ada di atasnya. Ketiga, ada juga peritoneal ligaments, yaitu merupakan lipatan ganda peritoneum yang menghubungkan viscera-viscera atau menghubungkan viscera dengan dinding perut. Berikutnya, organ-organ abdominal itu juga bisa dibagi berdasarkan hubungannya dengan peritoneum. Bisa dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama intraperitoneal, di mana ini organnya itu diselimuti oleh peritoneum secara keseluruhan, baik anterior maupun posteriornya. Yang kedua adalah extraperitoneal organs, yaitu hanya ada satu bagian atau permukaan organ yang dilapisi peritoneum. Ini tuh bisa dibagi jadi 3. Yang pertama, retroperitoneal, di mana organ berada posterior terhadap peritoneum, jadi peritoneum itu ada di depannya. Yang kedua, subperitoneal, yaitu peritoneum itu berada di atas organnya, dan ekstraperitoneal, di mana seluruh organ berada di luar peritoneum. Nah, untuk yang terakhir, ini ada peritoneal cavity, yaitu potential space antara parietal dan visceral peritoneum. Secara umum bisa dibagi jadi 2, yaitu greater sac, ini merupakan bagian utama dan terbesar dari peritoneal cavity yang dibagi jadi 2 kompartemen, yaitu supracoelic dan infracoelic. Yang kedua adalah lesser sac, atau nama lainnya omental bursa. Ini terletaknya itu posterior dari lambung dan juga lesser omentum. Di antara greater dan lesser sac ini ada komunikasi atau lubang yang disebut dengan omental veramen atau epiploid. Oke, baik. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.